Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube Ardian Kaila. Di sini saya akan mengulas sedikit mengenai wayang dan sedikit lakon-lakon yang saya ketahui. Saya akan menjelaskan wayang menurut buku Wayang Deril Adiluhung Menyibak Filosofi Jagat Pageliran karya Ki Sigit Saptonugroho. Yang pertama, wayang sendiri itu berasal dari kata bayang. Wayang itu berasal dari kata bayang, yang berarti adalah bayangan. Seperti halnya kata walu dan batu, yang berarti batu, atau kata wuri dan buri yang berarti belakang. Jadi wayang sendiri itu menginterpretasikan dari kata bayang. Wayang sendiri itu ada beberapa lakon. Itu yang pertama ada wayang Purwo, itu ada wayang Ramayana, ada wayang Mahabharata. Yang terkenal ceritanya itu adalah Ramayana dan Mahabharata. Ramayana itu menceritakan tentang Sri Ramawijaya atau Prabu Ramawijaya dan Dewi Sinta itu yang diculik oleh Prabu Rahwana yang berasal dari Ngalengka. Itu kalau cerita Ramayana. Kalau cerita Mahabharata sendiri itu cerita antara Pandawa dan Kurawa, di mana yang 5 Pandawa kesatria Pandawa yang 5 ini memiliki budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, memiliki istilahnya baik berbanding terbalik dengan yang Kurawa ini. Kurawa ini walaupun jumlahnya 100, dia selalu dimanapun dia berada selalu menimbulkan kerusakan, senang gelut, pokoknya yang jelek-jelek itu pasti Kurawa. Kalau di Mahabharata. Di sini saya akan mengulas tentang kisah Mahabharata atau kisah wayang Mahabharata antara Kurawa dan Pandawa. Yang saya akan ulas adalah cerita wayang filosofi perang Bharatayuddha. Bharatayuddha sendiri, Bharatayuddha, perang Bharatayuddha. Perang Bharatayuddha itu berasal dari dua kata, Bharata dan Yuddha. Perang antara keturunan Prabu Barata. Prabu Barata itu adalah leluhur dari atau nenek moyang dari Kurawa dan Pandawa, itu Prabu Barata. Atau ada yang menafsirkan juga Bharatayuddha adalah perang yang melalui tatanan-tatanan. Jadi perang itu sudah diatur. Perang itu sudah diatur sedemikian rinci oleh para dewa. Jika di pewayangan oleh para dewa itu sudah diatur sedemikian rinci, mulai dari siapa saja yang akan mati, siapa saja yang akan gugur, siapa saja yang akan musuhnya itu siapa saja, itu sudah ditulis dalam kitab yang namanya buku Citapsara atau kitab Citapsara. Itu sudah ditulis bagaimana akan terjadi perang-perang seperti itu. Bagi ini lawan ini dan ini.
Contohnya saja Prabu Basukarno melawan Arjuna. Itu sudah ada di buku Citapsoro. Siapa yang megang buku Citapsoro? Sutradaranya adalah yaitu Prabu Ndorowati atau Prabu Sri Bathara Kresna. Itu adalah pemegang buku Citapsara, itu Citapsoro, buku kitab Citapsoro. Nah, sebelum adanya Perang Baratayuda ini, itu ada kurang lebih 4 atau 3 perang yang sebelumnya perang besar ini akan dilalui. Itu sebelum Perang Baratayuda itu ada 3 atau 4 perang. Antara lain apa? Perang Pamuksan. Nah, Perang Pamuksan itu antara Prabu Pandu Dewanoto, penguasa Ngastinapura atau Ngastino, pada saat itu ayah dari Pandawa, dengan Prabu Tremboko, penguasa Pringgondani, Pamuksan itu. Yang kedua adalah Perang Guntoroyono. Perang Guntoroyono itu apa? Perang antara Begawan Ciptoning melawan Niwantokoco atau Niwantokawoco. Nah, itu. Yang ketiga itu perang anak dan bapak atau perang Gojali Suto. Perang Gojali Suto ini antara Prabu Kresna dengan anaknya, yaitu Setijo Bomo Narakasura atau Ratu Bomo Setijo. Namanya Perang Gojali Suto. Yang keempat ini nanti adalah yang terakhir, perang terakhir itu Perang Baratayuda. Yang saya katakan di awal, Perang Baratayuda ini bukanlah perang sembarangan. Di situ disebutkan di sini Perang Baratayuda itu perang yang penuh dengan tatanan. Jadi bukan perang sekedar ampia awur-awuran sak-sae sak-karepe dhewe. Tapi di dalam Perang Baratayuda ini ada caranya. Caranya saja sudah ditulis dalam buku Citapsoro tadi. Jadi tidak sembarangan perang. Nah, dalam Perang Baratayuda ini ada ngemut filosofi, yaitu wong nandur bakale ngunduh. Orang yang menanam pasti akan menuainya. Jadi wong nandur bakale ngunduh, wong nyilih bakale ngulihake, orang pinjam pasti akan mengembalikan. Di situ. Wong utang bakare nyaur, orang hutang itu pasti akan mengembalikan. Nah, seperti itu. Jadi bukan perang ampi awur-awur, tapi perang penuh tatanan. Itu kita Perang Baratayuda Jaya Binangun. Dalam rakon Baratayuda ini tidak sembarangan dalang bisa melakukannya karena dianggap terlalu istimewa. Tidak juga sembarangan waktu boleh melakukan perang ini atau lakon ini, lakon Baratayuda Jaya Binangun. Nah, lakon Baratayuda ini cukup panjang. Jadi daripada lakon-lakon wayang yang lainnya, lakon Perang Baratayuda ini cukup panjang. Antara lain ada lakon Kresnaduta. Kresnaduta itu apa? Utusan terakhir dari pihak Pandawa untuk meminta kerajaan Hastinapura kepada Prabu Duryodana. Itu melalui Prabu Kresna atau Prabu Ndorowati
untuk meminta kerajaan Ngastina dan Ngendraprasta atau Ngendraprasta itu atau Ngamarta, karena pada saat sesukan dadu atau kalah buangan itu sesukan dadu, lakon sesukan dadu itu Pandawa, Puntadewa bersama Drupadi itu dibuang, pokoknya buangan. Kamu harus meninggalkan Amerta 5 tahun, 1 tahun umpetan. 1 tahun umpetan itu berada di Wiroto, di bawah kekuasaan Prabu Wiroto, Prabu Maswapati. Dilindungi oleh Prabu Maswapati itu saat umpetan, Pandawa itu dilindungi oleh beliau. Lakon sesukan dadu kan diminta semua karena itu apa? Kelicikan dari pihak Kurawa, yang salah satunya itu adalah Patih Sengkuni, ya Trigantala Pati, ya Haryosuman, itu merupakan licik sekali itu. Licik. Jadinya perang Baratayuda ini juga akibat dari kelicikan dan seringnya mengadu domba Patih Sengkuni ini. Nah, jadi antara Pandawa dan Kurawa itu dibentik-bentik nih. Pokoknya bagaimana biar dia itu wis ora seneng kabeh. Genre rukun seperti itu, biar tidak rukun. Nah, itu tadi Kresna Duta. Lakon Jabelan itu juga lakon Kresna Gugah. Nah, lakon Kresna Gugah ini itu sedikit saja penggalan cerita. Lakon Kresna Gugah ini itu mengisahkan tentang Prabu Kresna itu pernah berkata, dia Topo Nindra di Bale Makambang. Nah, dia bertapa di Bale Makambang. Sebelum itu dia berkata, siapa yang bisa membangunkan saya, maka dialah yang akan saya, pokoknya yang akan dibantu oleh Prabu Kresna ini. Ya. Alhasil yang dapat membangunkan Prabu Kresna ini adalah Pandawa. Kenapa Prabu Kresna itu Topo Nindra? Dia ingin menguping pembicaraan para dewa. Dengan apa? Dia ngerogoh sukma berubah menjadi lanceng seto. Nah, itu dia berubah. Nah, kemudian pada saat dituliskan Prabu Baladewa oleh Bathara Penyarian, itu ditulis nama Prabu Baladewa, mau ditulis itu tintanya disamber oleh lanceng seto, ya, jelmaan dari Prabu Kresna ini. Ya, kemudian diketahuilah sama Bathara Guru. Ya, itu sedikit ceritanya Kresna Gugah. Lakon Bisma Gugur. Nah, ini juga nyaur. Ini tadi ada filosofi wong nandur bakali ngunduh, wong nyilih bakali ngulihake. Di sini ada lakon Bisma Gugur. Lakon Bisma Gugur ini kalau dimasukkan dalam akal itu tidak masuk akal. Karena apa? Begawan Bisma atau Resi Bisma ini meninggal oleh seorang perempuan, yaitu istri dari Arjuna, Sri Kandi, yang membunuh Begawan Bisma ini atau Resi Bisma ini. Karena apa? Begawan Bisma ini pernah membunuh kekasihnya, membunuh istrinya. Kemudian dalam peperangan ini Sri Kandi itu dimasuki oleh istrinya Begawan Bisma ini. Kemudian Begawan Bisma tidak menghindar. Oh, memang ini waktunya saat saya untuk melunasi hutang saya kepada Dewi Ambo, itu istrinya Dewi Ambo.
Benar, dipanah oleh Sri Kandi dan Resi Bisma gugur. Kemudian ada lakon Angka Wijaya gugur atau Abimanyu Rinanjab. Nah, ini Angka Wijaya gugur ini gugurnya sangat mengenaskan nggih. Itu meninggalnya itu Abimanyu itu dengan tatu arang keranjang. Jadi tatu ini waduh banyak sekali, sudah tidak bisa dikenali wajahnya. Yang dahulu rupawan sekarang sudah tidak bisa dikenali lagi. Yang selanjutnya adalah lakon Jayadrata gugur. Nah, Jayadrata ini anak dari Resi Sempaning atau Begawan Sempaning. Dikisahkan zaman dahulu itu yang membunuh Abimanyu. Nah, Abimanyu itu salah satunya adalah Jayadrata ini, Jayadrata. Kemudian diketahuilah Jayadrata dipanah. Dipanah itu kepalanya ini sampailah ke Begawan Sempaning. Ya. Kemudian dengan kekuasaan Begawan Sempaning yang sakti itu diberi kepala tok itu diberi tombak, kon nyokot tombak. Jayadrata kowe urung mati, Jayadrata ngamuk. Nah, itu yang dikatakan Begawan Sempaning. Kemudian diketahui Jayadrata itu kepalanya tak bisa membunuh. Bisa. Siapa? Anak dari Arjuna. Salah satunya. Oke, lanjut ke lakon pejahipun Gatotkaca. Lakon meninggalnya Gatotkaca. Kenapa Gatotkaca bisa meninggal? Nah, itu juga peribahasa nggih, wong nyaur wong nilih bakal ngulihake. Wong nandur bakal ngunduh. Itu salah satunya juga pada lakon pejahipun Gatotkaca. Pejahipun Gatotkaca, meninggalnya Gatotkaca ini itu karena siapa? Uaknya atau Prabu Karna ini uaknya. Tapi beda ayah dengan Pandawa. Sama-sama ibunya Kunti Talibrata atau Sang Prita, sama-sama tapi beda dengan ayahnya. Ya, ini Prabu Karna itu melepaskan namanya jenenge Kunta Wijayandanu. Senjata Kunta. Nih, zaman dahulu memang pas lahirnya itu dipesani oleh Betara Narada bahwa Gatotkaca ini jangan sampai ketemu dengan senjata Kunta. Jika Gatotkaca ini ketemu dengan senjata Kunta, maka disitulah akhir hayat dari Gatotkaca. Sebenarnya pada saat Prabu Karna itu melepaskan Kunta Wijayandanu itu tidak sampai. Tapi karena apa? Karena pamannya dari Gatotkaca tadi. Oke, langsung saya percepat saja. Itu Gatotkaca itu langsung saja ke lakon pejahipun Adipati Karna. Ya, Adipati Karna itu meninggal itu karena perang panah dengan Arjuna. Terus pejahipun Suyudana atau Duryudana atau Kurupati itu meninggal dengan pokoknya pas gelut karo Werkudara. Itulah akhir. Terus ada Parikesit lahir. Mungkin itu sekilas yang dapat saya sampaikan mengenai perang Baratayuda, itu yang dilakukan selama 18 hari 18 malam yang berada di Tegal Karukusetra. Nah, di sini kita bisa ambil hikmah. Jadi manusia
itu di alam dunia itu hanya melakukan, selebihnya itu tergantung kepada Yang Maha Kuasa. Bagaimana cara murba misesa, piye carane lih murba misesa Gusti Allah, kita pasrahkan semua kepada Allah. Seperti perang Baratayuda ini sebenarnya kedua-dua pihak tidak menghendaki, tapi itu atas kehendak udah takdir, jadi mau gimana pun harus dijalani. Mungkin itu sepenggal yang dapat saya ceritakan dari buku Deril Adiluhung Menyibak Filosofi Jagat Pageliran karya Ki Sigit Sapto Nugroho. Mungkin nanti akan bisa dilanjutkan lagi di lain waktu. Next time kita bisa lanjutkan ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang sama, yaitu kita lanjutkan tentang hakikat perang Baratayuda. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan video yang saya share bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.